Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua masih diberikan kesempatan, masih diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam nikmat sehingga kita semua bisa melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu ibadah Jumat. Mudah-mudahan ibadah Jumat kita pada hari ini menjadi penghapus dosa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atau tabi'in, sehingga sampai kepada kita selaku umatnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, khatib mengajak khusus bagi diri khatib pribadi, umum bagi jamaah sekalian, adalah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hakikat takwa adalah kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, kemudian tidak melakukan maksiat kepada Allah, kemudian tidak melupakan Allah, selalu mengingat Allah kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Dan hakikat takwa senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dan tidak mengingkarinya. Hadirin jemaah rahimakumullah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berkaitan dengan bagaimana agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'mini dha'if wa fi kulli khairin ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wa la tu'jiz wa in asabaka shay'in fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qadarallahu wa ma syaa fa'ala fa illau taftahu amal syaitan. Rawahu Muslim. Yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Namun pada keduanya masing-masing terdapat kebaikan. Bersemangatlah untuk meraih apa yang
bermanfaat bagimu, mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan bersikap lemah. Apabila sesuatu menimpamu, janganlah berkata, seandainya dahulu aku berbuat demikian, niscaya aku akan begini dan begitu. Akan tetapi katakanlah, itulah ketetapan Allah, dan terserah Allah apa yang Dia inginkan maka tentu akan Dia kerjakan. Dikarenakan ucapan seandainya akan membuka celah perbuatan setan. Hadis riwayat Muslim. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, dari hadis yang dibacakan khotib di atas ada beberapa hal yang menjadi perenungan bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita bagaimana kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat cinta kepada sesuatu. Kecintaan Allah kepada sesuatu tentunya bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Kecintaannya kepada seorang mukmin yang kuat lebih dalam ketimbang kecintaannya kepada mukmin yang lemah. Lalu pertanyaan bagi kita, siapakah orang mukmin yang kuat? Orang mukmin yang kuat adalah yang senantiasa menyempurnakan atau berusaha dirinya dengan 4 hal. Yang pertama, dengan ilmu yang bermanfaat, kemudian selalu beramal saleh, kemudian saling mengajak kepada kebenaran, dan saling menasihati kepada kesabaran. Lalu bagaimana dengan mukmin yang lemah? Tentunya kebalikan dari itu, mukmin yang lemah adalah yang belum bisa menyempurnakan keempat hal yang tadi. Kemudian dari hadis tersebut yang perlu kita perhatikan juga, kebaikan pada diri seorang mukmin itu juga bertingkat-tingkat. Ada beberapa golongan manusia. Yang pertama adalah as-sabiquna ilal khairat, adalah orang-orang atau manusia-manusia yang selalu senantiasa bersegera untuk melakukan kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menunaikan amal-amal yang wajib maupun yang sunnah, serta meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang kedua, al-muqtasidun, atau yang pertengahan. Mereka adalah orang yang hanya mencukupkan dirinya dengan melakukan kewajiban dan meninggalkan keharaman. Kemudian yang ketiga, ada az-zalimuna li anfusihim. Mereka adalah orang-orang yang mencampuri amal kebaikannya dengan amal-amal yang jelek. Hadirin Jumat rahimakumullah. Kemudian perkara yang ketiga, tentang sesuatu yang bermanfaat. Ada 2 macam perkara, yaitu terkait dengan keagamaan dan perkara keduniaan. Sebagaimana seorang hamba membutuhkan perkara agama, maka ia juga sudah barang tentu membutuhkan perkara dunia. Kebahagiaan darinya akan tercapai dengan senantiasa bersemangat, berusaha untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Di dalam 2 perkara tersebut, perkara yang bermanfaat dalam urusan agama utamanya ada dua macam, ada 2 kategori. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua, amal soleh. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mampu membersihkan dirinya dari hati, membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit hati, sehingga dengan ilmu tersebut mampu membuahkan
kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Adapun amal salih adalah amal yang memadukan antara niat yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala serta perbuatan yang selalu senantiasa mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian perkara dunia yang bermanfaat bagi manusia adalah dengan berusaha semaksimal mungkin, bekerja sebaik mungkin dalam hal mencari rezeki, tentunya dengan yang halal, yang thayyib, dengan cara-cara yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Dalam mencari pekerjaan tentunya setiap individu berbeda-beda tergantung kondisi dan keadaan orang tersebut. Namun selama pekerjaan tersebut bermanfaat, maka harus betul-betul diusahakan. Kemudian perkara yang keempat, dalam hal yang melakukan hal-hal yang bermanfaat itu tidak sepantasnya kita menggantungkan hanya kepada kemampuan diri kita, kecerdasan kita, keilmuan kita, tapi sudah sepatutnya kita menggantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan ketika kita melakukan suatu pekerjaan, ketika kita menggantungkan hati kita hanya kepada Allah, maka insya Allah Allah akan memudahkan apa-apa yang akan kita usahakan. Kemudian dari hadis yang tadi, yang kelima, ketika seseorang menjumpai perkara yang tidak menyenangkan setelah dia berusaha sekuat tenaga, maka pada akhirnya kita harus ridho dengan takdir yang Allah tetapkan. Dan kita tidak perlu berandai-andai, karena dalam kondisi itu, kondisi dalam kita berandai-andai justru membuka celah untuk setan merusak segala amal kita. Maka dengan bertawakal kepada Allah, ridho dengan segala ketetapan Allah, maka itulah menjadi sikap kita atau hati kita lebih tenang, lebih tentram ketika menghadapi berbagai macam permasalahan yang kita hadapi. Kemudian yang terakhir, di dalam hadis yang disebutkan tadi, Rasulullah SAW menggabungkan antara keimanan kepada takdir dengan melakukan usaha yang bermanfaat. Kedua pokok ini telah ditunjukkan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Kemudian agama seseorang pun tidak akan sempurna kecuali dengan kedua hal yang tadi. Nabi SAW bersabda, bersemangatlah untuk melakukan apa yang bermanfaat bagimu, merupakan sebuah perintah untuk menempuh sebab-sebab agama maupun dunia. Bahkan di dalamnya terkandung perintah untuk senantiasa bersungguh-sungguh dalam melakukannya, membersihkan niat, membulatkan tekad, kemudian mewujudkan hal-hal yang baik. Kemudian sabda Nabi, dan minta tolonglah kepada Allah, itu pun merupakan bentuk keimanan kepada takdir serta perintah untuk bertawakal kepada Allah ketika berusaha, bekerja, mencari kemanfaatan dan senantiasa menghindari dari kemudaratan yang penuh rasa harap kepada Allah, agar apa yang kita usahakan, baik perkara dunia ataupun akhirat, Allah memudahkan segala sesuatunya. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbalahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal ardha bi nuri samsika abadan abada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.